Setiap pergantian pemerintahan membawa tantangan dan peluang baru. Di Indonesia, transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo adalah salah satu momen penting dalam sejarah bangsa ini. Bagaimana proses integrasi program unggulan yang sudah berjalan? Bagaimana nasib proyek-proyek besar yang dimulai di era Jokowi? Dalam video ini, kita akan membahas persiapan transisi pemerintahan yang mencakup anggaran, kelanjutan proyek, dan pelajaran penting bagi masa depan Indonesia. Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Kita mulai dengan chapter 1, upaya integrasi program unggulan. Transisi pemerintahan bukan hanya soal pergantian pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana program-program unggulan dari pemerintahan sebelumnya dapat diintegrasikan dengan visi baru pemimpin yang akan datang. Presiden Jokowi telah menjalankan banyak program besar yang berdampak signifikan pada ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Di sisi lain, Presiden terpilih Prabowo memiliki prioritas sendiri yang mencakup ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Salah satu tantangan terbesar dalam transisi ini adalah bagaimana mengintegrasikan program-program unggulan dari kedua pemerintahan. Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan beberapa proyek strategis Jokowi, tetapi dengan penyesuaian yang sesuai dengan visinya. Contohnya adalah proyek infrastruktur seperti Ibu Kota Nusantara atau IKN dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung akan tetap dilanjutkan mengingat dampak besarnya bagi perekonomian dan konektivitas nasional. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah resmi beroperasi pada 1 Oktober 2023 merupakan salah satu pencapaian besar Jokowi. Dengan waktu tempuh 36 hingga 46 menit, proyek ini secara signifikan mempercepat perjalanan antara dua kota besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalurnya. Selain infrastruktur, Prabowo juga akan melanjutkan beberapa program sosial unggulan seperti program Keluarga Harapan dan juga Kartu Prakerja. Program-program ini diharapkan bisa berkembang lebih lanjut di bawah kepemimpinannya, mengingat fokus Prabowo pada pengembangan sumber daya manusia dan juga kesejahteraan sosial. Kita masuk ke chapter 2, anggaran program unggulan. Salah satu tantangan utama dalam transisi pemerintahan adalah penyesuaian anggaran. Anggaran negara untuk tahun 2025 yang akan menjadi tahun pertama pemerintahan Prabowo harus mengakomodasi program-program prioritas yang sudah berjalan sekaligus memasukkan inisiatif baru yang diusung oleh Presiden terpilih. Anggaran untuk proyek infrastruktur besar seperti IKN, Tol Trans Sumatera membutuhkan alokasi dana yang signifikan. Menurut data dari pemerintahan, pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan dana hingga 500 triliun rupiah. Sementara Tol Trans Sumatera diproyeksikan akan menyerap dana sekitar 476 triliun. Di sisi lain, Prabowo juga harus menyediakan anggaran untuk program unggulannya seperti makan siang gratis yang dianggarkan sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Pengelolaan anggaran yang bijak sangat penting untuk menjaga kesinambungan proyek besar dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi terus berlanjut. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan anggaran untuk infrastruktur, sosial, dan pertahanan yang menjadi fokus utama dalam rencana kerja Prabowo. Sekarang pertanyaannya, bagaimana nasib proyek unggulan Jokowi di tangan Prabowo? Salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam transisi ini adalah nasib proyek-proyek unggulan Jokowi, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur besar seperti IKN, kereta cepat, dan Tol Trans Sumatera yang telah menjadi ikon dari program infrastruktur Jokowi. Namun, dengan adanya perubahan pemerintah, muncul pertanyaan besar, apakah proyek-proyek ini akan dilanjutkan atau dihentikan? Berdasarkan pernyataan Prabowo selama masa kampanye, beberapa proyek infrastruktur besar Jokowi akan dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian. Misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah beroperasi diperkirakan akan terus berjalan karena pentingnya proyek ini dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas. Proyek IKN juga menjadi sorotan utama. Meskipun proyek ini telah menyerap anggaran besar dan memasuki tahap pembangunan yang signifikan, Prabowo diperkirakan akan melakukan evaluasi ulang terhadap beberapa aspek dari proyek ini, terutama terkait keberlanjutan dan efisiensi anggaran. Bagaimana nasib para investor yang sudah berinvestasi di IKN?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Chapter 4 dan juga chapter terakhir adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Transisi pemerintahan selalu memberikan pelajaran penting bagi bangsa. Dari pergantian presiden sebelumnya, kita dapat belajar bahwa kesinambungan program pembangunan adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga sosial. Setiap presiden memiliki prioritas dan visi yang berbeda, namun pembangunan jangka panjang memerlukan kesinambungan dan juga koordinasi yang baik. Proyek infrastruktur seperti jalan tol, kereta cepat, dan ibu kota baru adalah investasi jangka panjang yang memerlukan dukungan lintas pemerintah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah yang akan datang dan yang lama untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe untuk tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan tinggalkan komentar kalian di bawah tentang pendapat kalian mengenai masa depan proyek-proyek besar di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.